Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul tsulatsa lailah arbi'ah, malam ke-27 dari bulan Juli 2022 atau malam ke-27 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita akan masuk kepada hadis nomor 21. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan dari hadis ke-20. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Imam An-Nawawi rahimahullah alaihi Mas'ud bin Amr al-Ansari al-Barri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Riwayat Bukhari. Qala Malik rahimahullah al-hadits asyraf an Mas'ud bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullah fil arba'in hadis wahid wa isrun, hadis yang ke-21. An Abi Amr wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amanta billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Hakada fi nuskhah haqqakum. Berkata Imam An-Nawawi menukilkan dari sahabat Abu Amr ataupun Abi Amrah Sufyan ibnu Abdullah, di mana beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Berikanlah kepadaku nasihat ataupun petuah ataupun wasiat yang berhubungan di dalam permasalahan agama Islam ini yang penting, dari ucapan yang aku tidak akan pernah bertanya kepada siapapun selain dari kamu dan menerima fatwa ini selain daripada kamu. Qala qul amanta billah summa istaqim. Pertama kamu beriman kepada Allah, summa istaqim. Beriman kepada Allah kemudian terus dalam keadaan istiqomah. Maka di sini perlu tambih, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rawahu Muslim, maka tambihnya di sini diriwayatkan Imam Muslim tidak lafaz seperti ini. Lafaz seperti ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Maka Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan dengan lafaz yang seperti di dalam matan ini, amanta billah tsumma istaqim. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maka tidak dengan lafaz summa. Yang lafaznya An Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dan diriwayat ghairak qala qul amantu billah fastaqim dengan fa. Maka tambih ini tidak begitu memutuskan perkara tentang permasalahan, kesalahan dan sebagainya, tidak.
karena maknanya sama. Namun min bab at-tahari, hati-hati dalam permasalahan penukilan, maka yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz amantu billah fastaqim, maka beriman kepada Allah fastaqim, kemudian beristiqomahlah. Maka fa di sini di dalam riwayat Muslim fastaqim tentunya yufidu at-tartib, beriman dahulu kemudian beristiqomah, sama seperti riwayat Imam Ahmad di dalam matan amantu billah tsumastaqim. Maka dari segi makna tidak ada perbedaan, karena lafaz summa di sini juga yufidu ta'kid seperti fa, namun summa lebih lama dibanding fa. Fastaqim dengan tsumastaqim, maka maknanya iman kepada Allah dulu, baru setelah itu beristiqomah. Maka kedua lafaz sama, namun kenapa kita tambih min bab periwayatan, bahwa lafaz fastaqim itu di riwayat Muslim, dan yang ada di matan tsumastaqim bukan riwayat Muslim. Dicari pun tidak akan dapat dengan lafaz tsumastaqim. Maka tsumastaqim di riwayat Imam Ahmad. Maka hadis ini barakallahu fikum an Sufyan ibni Abdullah As-Saqafi, indak ya Yusran. An Sufyan, apa i'rab Sufyan? An Sufyan, apa i'rab Sufyan? Majrur. Wa alamatu jarihnya apa? Fathah. Limada? Ghairu munsharif. Wa illatuh Alif wa nun. Tamam, ziyadah alif wa nun wa mada? Dia apa di sini? Al-alamiyah atau sifat? Alamiah. Taib. Sufyan alamiyah. Kalau sifat contohnya apa? Syab'an, Atsyan, itu sifat. Taib. An Sufyana ibni Abdullah As-Saqafi. Sufyan ibni Abdullah, dia ibnu Abi Rabi'ah ibnu Al-Harith As-Saqafi, seorang sahabi yang mana dulu Umar ibn Khattab menjadi amir pengambilan sedekah di Taif, dan dia dari ahli Taif. Maka dulu dia menjadi amir di Taif dalam waktu yang tidak panjang. Dan begitu pun dia meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi yang tidak begitu banyak. Dan dia diriwayatkan oleh murid-muridnya yang merupakan anak-anaknya, di antaranya Asim, Abdullah, Alqamah, Amr. Maka semuanya meriwayatkan dari Sufyan ibnu Abdullah. Dan seorang sahabi di sini, Sufyan ibnu Abdullah As-Saqafi dari Taif, mempertanyakan perkara yang sangat agung. Dan jawaban dari Nabi Muhammad SAW, jawaban yang
jami'an mani'an. Maknanya ucapan yang sedikit tetapi maknanya sangat luas. Seperti di hadis yang antum baca sebelumnya. Fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Lafadznya pendek namun maknanya sangat luas. Bahwa haya syu'batun minal iman. Fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika seseorang tidak punya malu, tuzfi ana a'mal kada wa kada tuzfi, maka ada amrun khatir. Fa idza lam tastahi anta ma tastahi 'ala nas wala tastahi 'ala nafsik wala tastahi 'ala Allah fasna ma syi'ta. Taf'al ay syai' hatta inda nas su hatta inda nas sayyi tuzfi adi. Hada tatawur, hada kada wa hada kada la. Fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalimah qalilah maknaha adimah wa dakhal tahta al-abwab al-katsirah. Maka begitu pun di sini. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi sa'ala Rasulullah bi kalimah. Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan. Berikanlah aku nasihat di dalam agama. Maka di dalam hadis ini Nabi Muhammad memberikan ucapan yang mana ucapan ini adalah ucapan yang pendek namun maknanya sangat luas. Ya Rasulullah, berikanlah aku ucapan yang berhubungan dengan agama Islam ini, yang tujuannya dia ingin tentunya masuk kepada surga dengan nasihat dari ucapan Nabi, dari amalan-amalan yang perlu dia amalkan kalau bisa. Dengan itu dia akan masuk surga. La as'alu anhu ahadan ba'dak. Yang mana ucapan ini aku tidak membutuhkan selain darimu ya Rasulullah. Di riwayat la as'alu anhu ahadan, di riwayat ghairak. Maka saya menukilkan dari riwayat Muslim, bukan di Arba'in An-Nawawi, karena yang di Arba'in An-Nawawi lafadznya lafadz Imam Ahmad dan Abdul Razak disebutkan riwayat Muslim. Maka kita tambih di sini bukan dari segi kesalahan makna, tidak. Maknanya tetap sama namun dari bab hati-hati dalam penukilan. Maka di riwayat Imam Muslim yang akan kita baca bukan di dalam matan. Maka berkata Rasulullah menjawab dari pertanyaan Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, "Qul amantu billah." Maka katakanlah wahai Sufyan, pertama amantu billah, aku beriman kepada Allah. Fastaqim, kemudian kamu beristiqomah dari iman kamu kepada Allah. Itu makna dari hadis ini. Adapun yang di dalam matan Qul amantu billah tsumma istaqim. Kami perhatikan tadi kalimat summa dengan fa tidak ada bedanya. Kedua-duanya yufidu ta'qib, memberikan makna iman dahulu baru istiqomah. Bagaimana seorang istiqomah kemudian beriman iman dahulu. Setelah iman baru terus-menerus beristiqomah dengan imannya tersebut. Maka maknanya tidak berbeda sumastaqim dengan fastaqim, namun kami tambih min bab penukilan saja. Maka menisbatkan kepada Imam Muslim tidak lafaz sumastaqim, itu riwayat Imam Ahmad. Namun fastaqim riwayat Imam Muslim. Kemudian faedah dari hadis ini barakallahu fikum, bahwa pertanyaan Sufyan Ats-Tsaqafi yang dijawab oleh Nabi, yang merupakan perintah untuk beriman kepada Allah kemudian beristiqomah, ternyata itu adalah wasiat dan perintah yang sangat agung, yang mana menyebabkan seseorang jika melaksanakan yang demikian akan masuk kepada Islam, akan masuk kepada surga. Karena telah datang di dalam ayat Al-Quran,
di dalam surat Al-Ahqaf dan juga di dalam surat Fussilat, di mana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Di surat Al-Ahqaf dan di surat Fussilat bermakna sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka di dalam dua ayat ini menjadi pendalilan bahwa apa yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Sufyan, qul amantu billah, di riwayat Muslim fastaqim, qul amantu billah, di riwayat Imam Ahmad summa istaqim. Maka jika kamu ingin kalimat wahai Sufyan di dalam Islam yang sederhana tetapi menyebabkan masuk kepada surga dan perkara yang agung, maka berimanlah kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, maka mereka orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, maknanya beriman kepada Allah. Allah itu adalah Rabb kami. Tsumma istaqamu, dan lafaz summa di sini memberikan makna tartib, memberikan makna takkid. Setelah beriman, beristiqomah. Apa balasannya? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka diberikan oleh mereka kabar gembira kepada mereka. Tidak ada rasa takut dan tidak sedih lagi. Kenapa? Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Maka mereka orang-orang penduduk ahli surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan begitu pun di dalam Fussilat dengan makna yang sama. Maka dari ayat yang agung ini, dua ayat di Fussilat dan di Al-Ahqaf menjadi pendalilan bagi